Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan GeoGebra. Materinya yaitu bangun datar persegi panjang, sudut, dan persamaan garis pada lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Rizky Maharani dengan NIM B2B022015. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang rusuk atau sisi yang sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Selain itu, persegi panjang juga memiliki garis diagonal yang sama panjang. Rumusnya untuk luas yaitu panjang kali lebar, kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Baik, di sini kita akan menggambar persegi panjang dengan aplikasi GeoGebra. Kemudian kita akan menentukan panjang sisi, besar, sudut, dan keliling serta luas pada persegi panjang tersebut. Nah, caranya kita pertama kali yaitu klik tools pada bagian kiri, lalu kita ke bawah, more, kita tekan polygon. Nah, di sini kita ambil sembarang titik sebanyak 4 buah. Misalkan kita mengambil titik 1,1, lalu 6,1, 6,4 dan titik 1,4. Nah, di sini kita sudah menemukan sebuah bangun persegi panjang. Di sini kita akan mencari panjang sisinya. Caranya yaitu kita ke move. Lalu untuk panjang A ini kita klik kanan, settings. Untuk garis A ini kita klik kanan, settings. Lalu bagian name ini kita rubah ke name and value. Dengan cara yang sama kita lakukan pada garis B, C, dan D. Nah, di sini kita sudah menemukan panjang sisinya, yaitu untuk A5, untuk B3, untuk C5, dan untuk D3. Lalu selanjutnya kita akan mencari keliling dari persegi panjang ini. Nah, caranya kita pergi ke distance or length, kita klik, lalu klik pada bagian bangun yang akan diketahui kelilingnya. Kita klik pada bagian tengah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan keliling persegi panjang ABCD sama dengan 16 cm. Nah, untuk mengetahui luasnya, kita pergi ke area. Kita klik dengan cara yang sama, kita klik pada bagian bangun datarnya yaitu seperti ini. Untuk luasnya yaitu 15 cm. Nah, lalu untuk menentukan besar sudutnya, kita ke angles. Kita putar searah jarum jam. Misalnya kita akan mencari A, D, C. Lalu selanjutnya D, C, E. Sudut C, D, A, dan sudut B, di sini kita juga sudah menemukan besar sudutnya sama-sama yaitu 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Ibu membeli sebuah handphone baru berbentuk persegi panjang. Handphone tersebut memiliki panjang dan lebar yaitu 10 cm dan 6 cm. Hitunglah keliling dan luas dari handphone berbentuk persegi panjang tersebut. Kita ke tools, kita cari polygon. Di sini ada panjang 10 cm dan 6 cm. Misalkan kita ambil dari titik 0, panjangnya 10 cm
mempunyai sudut A, B, C, dan D. Lalu untuk mencari keliling dari persegi panjang tersebut, maka kita cari bagian, kita geser ke atas, distance or length. Kita klik pada bagian persegi panjang tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa keliling dari persegi panjang ABCD yaitu 32 cm. Lalu untuk mengetahui luas dari persegi panjang tersebut, kita klik di bagian area, lalu klik pada bangun. Nah, untuk luasnya sudah kita ketahui yaitu 60 cm. Untuk materi selanjutnya yaitu sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau garis yang saling berpotongan, yang titik pangkalnya berhimpit atau sama. Sudut dibedakan menjadi sudut lancip kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat, dan lebih kecil dari 180 derajat. Lalu selanjutnya ada sudut lurus yaitu 180 derajat. Kita misalkan titik A di sini, lalu titik B di sini. Nah, titik F ini kita tarik ke sembarang arah, misal di sini. Nah, untuk mencari sudut dari BCD, maka kita pergi ke angle, lalu kita klik titik B, klik titik C, lalu klik titik D. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sudut C yaitu sebesar 56 derajat. Karena 56 derajat ini kurang dari 90 derajat, maka akan disebut dengan sudut lancip. Nah, untuk menemukan sudut tumpul maka dengan cara yang sama, misalkan di sini kita mengambil titik E, lalu ke titik F. Nah, untuk titik H ini kita tarik ke sembarang arah. Lalu ke angle, dan kita klik titik H, G, dan E. Nah, di sini ada 123 derajat, maka kita sebut dengan sudut tumpul. Ketika kita akan membuat sudut siku-siku, maka kita harus mengklik angle with given side. Misal kita pilih di titik ini dan di sini. Nah, maka akan muncul besar sudut yang kita inginkan. Misal kita isi 90 derajat. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sudut C yaitu 90 derajat. Tinggal kita tarik luas garisnya menggunakan segmen. Ke C, C ke I. Nah, untuk ini besar sudutnya sudah kita ketahui 90 derajat. Untuk soalnya, tentukan pelurus dari sudut 130 derajat dan 35 derajat. Langkah pertama yaitu membuat luas garis dari A ke B, misalkan A-nya di sini dan B-nya di sini. Kemudian kita tambahkan satu titik lagi di tengah-tengah antara titik A dan titik B. Nah, di sini kita hasilkan titik C. Lalu kita akan mencari sudut 160 derajat dengan mencari B aksen. Kita pergi ke angle with given size, lalu kita ke B dan C. Nah, kita masukkan di sini sudutnya yaitu 130 derajat. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sudut C yaitu 130 derajat. Kemudian kita tarik dari B aksen ke C. Kita tarik garis menggunakan segmen. Nah, karena yang ditanyakan sudut berpelurus, maka kita akan mencari sudut A, C, dan B aksen. Caranya sama seperti tadi, kita pilih ke
sini dihasilkan sebuah sudut, di mana sudut A, B aksen dan C yaitu sebesar 50 derajat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan lurus dari 35 derajat menggunakan cara yang sama. Kita klik segmen, kita buat luas garisnya terlebih dahulu. Misalkan di sini titik D dan di sini ada titik E. Nah, kita potong di titik tengahnya lagi, yaitu antara titik D dan titik E. Nah, di sini dihasilkan titik F. Lalu kemudian kita gambarkan sudut 35 derajat antara titik E dan titik F. Nah, kita di sini isi 35 derajat, klik OK. Nah, di sini sudah dihasilkan titik baru yaitu titik E aksen. Nah, karena yang dicari yaitu sudut lurus, maka kita akan mencari titik E aksen, F dan D. Nah, kita cari titik F nya ini dengan cara sebelumnya kita tarik ruas garis dari E aksen ke F terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan mencari E aksen, F dan D dengan cara klik Tools, Angles, lalu klik E aksen, F dan D. Nah, di sini sudah dihasilkan sudut baru yaitu sudut 145 derajat. Selanjutnya yang terakhir yaitu persamaan garis pada lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan titik tersebut. Persamaan garis singgung lingkaran sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran dari gradien. Yang terakhir, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Garis singgung pada GeoGebra caranya klik tools pada circle, kita bisa menggunakan lingkaran biasa yang bebas, lalu kita juga bisa menggunakan lingkaran yaitu diamatkan jari-jarinya sendiri menggunakan circle, center dan radius. Lalu misalkan kita menggunakan lingkaran biasa, kita klik lingkaran biasa dan kita buat lingkaran misalkan titik A nya di sini. Kita buat lingkaran, lalu lingkaran yang satunya kita letakkan di sini. Kita buat lingkaran. Nah, ketika sudah menjadi 2 lingkaran, kita bisa klik garis singgung menggunakan tangan. Kita klik di sini pada lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Nah, kita sudah mempunyai garis singgung persekutuan dalam dan luarnya. Misalkan mau cari garis singgung persekutuan dalam, maka garis singgung persekutuan luarnya kita sembunyikan dulu. Caranya kita klik pada garis yang ingin disembunyikan. Kita klik, lalu klik titik 3 settings dan show objeknya kita nonaktifkan. Kemudian sama juga dengan yang bawahnya kita nonaktifkan. Nah, ini sudah jadi. Lalu untuk menentukan garis singgung persekutuan dalamnya, kita klik titik baru. Membedakan garisnya, maka kita beri warna yang berbeda. Caranya kita klik garisnya,
lalu kita beri warna, misalkan kita beri warna biru. Nah, ini kurang terlihat, kita rubah warnanya menjadi warna merah. Nah, sekarang sudah terlihat. Untuk menemukan nilainya, kita tinggal klik garisnya lagi dan kita pilih settings. Bagian name ini kita rubah menjadi name and value. Nah, untuk nilai garis singgungnya yaitu 17. Untuk contoh soalnya, diketahui dua buah lingkaran yang memiliki jari-jari masing-masing adalah 7 cm dan 3 cm. Jika jarak antara kedua titik pusat lingkaran tersebut adalah 18 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, pertama kita buat segmen garisnya dari, misalkan kita titik A ada di sini. Kita tarik garis sampai sini. Kita klik kanan dulu untuk garisnya, kita lihat nilainya value. Nah, ini udah pas 18. Selanjutnya kita akan membuat dua buah lingkaran dengan jari-jari yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini ada 7 dan 3. Karena kita akan membuat jari-jari yang ditentukan, kita akan menggunakan circle, center, and radius, menggunakan jari-jari yang ditentukan. Nah, kita klik di titik A, kita masukkan 7 cm. Lalu untuk yang B adalah 3 cm. Oke, sebelum itu kita perkecil dulu. Untuk mempermudah, kita hapus garis tepinya saja. Setelah itu kita buat garis singgung persekutuan luarnya pada papan pada memakai tangan. Kita cari, klik tangan, selalu kita klik pada kedua buah lingkarannya. Nah, ini sudah jadi. Karena kita akan mencari garis singgung persekutuan luar, maka garis singgung persekutuan dalamnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita klik garisnya, lalu klik kanan, settings, lalu show objeknya kita nonaktifkan untuk mulai yang satunya. Oke. Setelah itu, untuk menentukan nilainya, kita klik grafiknya dari C ke D. Ini bisa kita buat titik baru menggunakan poin di lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, lalu kita beri garis lagi menggunakan segmen. Terlebih dahulu dari A ke C dan B ke D. Nah, lalu dari C ke D kita beri warna lain agar terlihat perbedaannya dari yang awal tadinya. Kita klik garisnya, kita beri warna, misalkan kita pakai warna kuning. Nah, di sini sudah diketahui, tinggal kita tampilkan nilainya saja. Dari name kita rubah ke name and value. Maka hasil dari garis singgung persekutuannya yaitu 16. Sekian tutorial tentang GeoGebra pada kali ini. Selanjutnya, terima kasih dan sampai jumpa.